Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Ya teman-teman, di video kali ini kemarin Rismond dan kawan-kawannya setelah mengadakan acara di Solo yang bertajuk Mimbar Rakyat kemudian dibubarkan oleh warga Solo. Kemudian mereka pergi ke Jogja. Kemana? Ke rumahnya motivator antar benua. Siapa? Amin Rais. Dan tahu nggak teman-teman apa yang mereka bicarakan setelah Rismond dan kawan-kawannya bertemu dengan motivator antar benua ini? Coba kita tonton ini ya, tahan emosi. Jokowi itu sebaiknya lekas diperiksa oleh psikiater. Iya. Ya. Bukti Pak. Ya, jangan-jangan ya, jangan-jangan dia ini mengidap penyakit egosistik. Ya. Eksentrik, egosentrik, narsisistik ya, dan psikopat. Psikopat itu merasa paling benar, tidak ada yang melebihi dia. Kemudian ketika dia menipu itu oleh psikopat itu sudah mendarah mendaging. Benar, gitu. Berarti ketahuan psikopat itu karena kita kan berbohong menipu. Ternyata ketahuan penipuannya, makanya buka mukanya. Itu jadi bukti kali itu gara-gara itu juga, betul. Ya. Tadi malam saya lihat di YouTube itu. Jadi ketika dia menandatangan dulu waktu reuni kan dia tahu ternyata di sini menurut istilahnya Mas Sumarsono yang ulil albab itu ya, Ustadz Sumarsono itu mengatakan bahwa itu ledakan-ledakan dari kulit yang tadinya ada bintik-bintik itu karena lalat itu menginggap situ ya, dan meletakkan larvanya ya. Kemudian di bawah kulit itu sekarang penuh kuman-kuman ya, belatung. Iya, belatung ya. Sehingga keluarnya itu memang menjijikkan sekali. Iya. Gitu, ya. Oh alah datang cuma ingin mendengarkan celaan, hinaan dari seorang motivator antar benua. Udah cocok, udah klop mereka itu, sama-sama pembenci, ya sama-sama keledung. Ya lihat aja kualitasnya mereka. Ya pantes saja panutannya seorang motivator antar benua seperti itu. Jadi nggak heran lagi ya Rismond, Roy Suryo dan kawan-kawannya selalu menghina, mencaci maki, merendahkan keluarganya Pak Joko Widodo. Wajar, karena motivatornya aja seperti ini. Lucu teman-teman. Nah, biar makin lucu lagi, mari kita simak videonya Opung Parbelak. Makanya teman-teman tonton video ini sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Setelah Rismond dan teman-temannya menghadiri acara Mimbar Rakyat yang sempat dibubarkan, mereka melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta untuk menjumpai motivator mereka. Siapa lagi kalau bukan Amin Rais? Udah jumpa dia sama opungnya. Udah lebih cocok itu Rismond opungmu. Bilang dong opung gitu. Apa kabar Pung? Gimana ya, sehatnya opungmu si Amin Rais? Senang kali lah si Amin Rais dikunjungi, ya kan? Orang teman-teman satu profesinya. Iya. Sama-sama pembenci. Makanya aku bilang, ya kan, orang pintar akan menemui orang pintar, orang bijak akan menemui orang bijak. Supaya apa? Supaya lebih pintar lagi, supaya lebih bijak lagi. Nah, orang bodoh menjumpai orang bodoh. Supaya apa? Supaya lebih bodoh lagi. Bilang sama-sama bodoh, orang ini sama-sama bodoh. Coba masalah ijazah pun juga dua-duanya sama-sama juga mempercayai ijazah Bapak Joko Widodo palsu.
Udah jelas-jelas 10 tahun memimpin negeri ini masih dibilang palsu. Jelas-jelas KPU sudah mengeluarkan salinan ijazah. Mulai dari KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Pusat dibilang palsu. Iya. Kira-kira apa yang diomongin mereka ya? Dan tahu kalian, setelah pulang mereka pulang ke rumah masing-masing mau ke Jakarta, ada satu lagunya. Gimana, Bu? Kemesraan ini kok cepat kali berlalu. Ya paling si Mbah ini nanya, piye acara kemarin lancar, sukses. Oh sukses Mbak. Sukses. Yang datang puluhan juta. Puluhan juta mbahmu puluhan juta. Buktinya apa? Di buktinya di buktinya. Ini Mbak ada videonya. Iya. Puluhan juta. Puluhan juta kan? Inilah cara mimbar rakyat yang dibangga-banggakan. Ya. Inikah? Inilah acara rakyat yang mau ditiru sama orang Medan, orang Bandung, orang Jakarta, orang Makassar. Maksa orang itu, tolong ya, seperti di kota-kota lainnya harus lebih harus lebih ramai lagi dari Solo. Iya. Latium. Aduh, jujur aja lah aku bilang, tahu deh kalian ya. Ini orang ini ya saking gak ada orangnya stres. Karena apa bilang? Ternyata orang asli Solo, ingat ya, orang asli Solo ya itu yang datang cuma 10 orang. Dengarkan ini. Saya mau tanya, warga Solo asli coba tunjuk tangan. Berdiri, warga Solo asli berdiri. Saya pengen lihat berapa besar pengaruh acara ini untuk kegiatan kita mengadili Jokowi dan masukkan Gibran. Berdiri. Coba berdiri dong Pak, Bu, please. Lagi. Masa cuma 10 ekor? Masa cuma 10 ekor? Cuman 10 ekor, berarti itu yang 10 ekor itu binatang semua. Binatang semua itu yang 10 ekor itu. Iya. Dia yang bilang ya, yang namanya yang punya ekor kan binatang, manusia mana punya ekor yang punya pantat. Udah suntuk si Michael Sinaga. Jauh-jauh datang dari Jakarta, yang datang cuma segini. Rugi bandar. Mimbar rakyat. Acara mimbar rakyat yang datang 10 orang asli. Orang ini kan begitu, biar tahu kalian ya, kemana-mana selalu dibawa timnya, tim HP jadul. HP cumplong. Yang masih bunyinya pakai ringtone itu, tenenenet, 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 tenenet, tenenet, tenenenet, tenonet, tenonenet. Udah pusing si Michael Sinaga. Aduh, ya. Payah. Coba bayangkan kalian, ya. Pusing. Orang ini takabur, ya, mengatakan bahwasanya kita harus mulai pergerakan ini dari Solo. Yang Solo insya Allah akan berlipat-lipat kali. Kami akan schedulekan segera untuk segera turun menyeret dan menangkap Bapak Jokowi saja. Karena kata Ustadz Alfian Tanjung, bagaimana bisa diadili kalau dia tidak ditangkap, betul?
Sekarang saya tanya, apa bisa emak-emak di sini menangkap Jokowi? Apa bisa ibu-ibu di sini menangkap Jokowi? Atau bapak-bapak yang di belakang bisa nggak nangkap Jokowi? Bisa nggak, Pak? Berarti kita butuh tenaga yang lebih muda, yang lebih kuat. Setuju? Tugas kita untuk mencari itu. PR kita maksimal tahun ini. Kekurangan tenaga orang ini. Yang tua-tua semua udah gue bilang HP jadul. Udah kada luarsa. Coba cek dulu satu-satu itu, mana tahu masih ada yang pakai Pampers. Terus perhatikan dulu, cek dulu di dalam tasnya itu. Mana tahu ada alat pengukur gula, ada alat tensi. Orang ini kan memang begitu dari dulu, ya. Cuman dua yang dieksploitasi orang ini. Kalau nggak orang tua, mama. Kenapa orang tua? Ya kan karena apa? Mau ngelawannya susah. Iya. Kita nggak mau ngelawan, takut dosa. Orang tua. Udah. Langsung teringatlah kita sama opung kita di kampung kan. Langsung kita mengheningkan cipta. Terpujilah wahai engkau. Kayak gitu rupanya lagu mengheningkan cipta. Aduh. Mama, kenapa orang itu selalu milih mama? Karena mama orang ini jujur aja aku bilang panjang-panjang muncungnya. Udah latihan. Tiap hari orang itu digini-ginikan bibirnya. Lagi ngapain, Bu? Latihan. Kalian tengok aja ada mama yang bertompel di sini. Setiap momen hadir. Ke Polda ikut. Ke Jogja ikut. Ke Solo ikut. Aduh, siapa lah anaknya ini bikin melu aja ini ya. Itu sudah harus terlaksana. Siap. Kita adili Jokowi, siap. Kita makzulkan Gibran, siap. Enggak siap. Jangan lupa maksimal tahun ini semua harus beres. Kasihan Bang Rismon, ya. Ngurusin ijazah 2 beranak itu aja udah ampun. Belum lagi bininya, betul nggak? Aduh. Tiba-tiba kok dia bisa punya titel SEMM. Ampun ini Emang itu orang nggak ada malu. Nir etika. Nir etika, nir rasa malu. Kalau kita malu dong, betul nggak? Ijazah kok nyetak di Pramuka, betul? Solo. Kalau menurut Goblok. Langsung. Kau percaya kok sama si Bitor? Bitor jangan dipercaya. Dari situ aja kok nggak pakai otak. Kenapa bilang? Bitor bilang katanya, ijazah Joko Widodo ya itu dikerjain tahun 2012. Ketika beliau ya mau mencalonkan diri menjadi gubernur 2012, kan begitu. Kenapa ada salinan fotokopinya tahun 2005? Kayak kau mau nanggap Jokowi. Iya. Banyak-banyak dulu kau makan lipstik. Pak, ya, ini suaminya mana nih, Pak? Tolong, Pak. Kalau punya istri dinafkahi, Pak. Biar jangan kayak gini kurang kerjaan. Mengedepankan muncung daripada otak. Mana nih suaminya? Udah jelas-jelas orang keliling mengambil dari KPUD Solo, KPUD Jakarta, KPU Pusat. Semua ijazahnya bentuknya sama. Dari tahun 2005 sudah ada fotokopinya. Ibu. Pulang Bu. Anak ibu semuanya udah berhasil. Udah sukses. Udah diwisuda.
Masih pakai BPJS nggak? Tenang ibu. Tenang. Ya, jangan mau ikut-ikutan gila. Kasihan Bang Rismon. Kasihan. Ngapain kau kasihan sama suami orang, suamimu nggak kau kasihani? Iya. Kalau aku sempat punya mama kayak gini, jujur aja aku bilang, bukan kan biasanya kan anak yang dihapus dari kakak. Ini mamaku ku hapus dari kakak. Memalukan. Memalukan punya mama begini ya. Punya mama nggak punya otak, ini mana anaknya ini? Kasar aku ngomong sekarang. Iya. Udah jelas-jelas pakai logika, Bu, pakai logika, ya. Jangan mau di briefing orang itu. Otak dipakai, Bu. Tuhan menciptakan otak untuk dipakai, gitu loh, Bu. Iya. Bukan untuk menunjukkan kebodohan. Alfian Tanjung mau kau percaya? Alfian Tanjung pun juga dia itu nggak bisa dipercaya omongannya itu. Ngomong besar, ya. Kita lihat dulu orasinya si Alfian Tanjung ini, ya. Boleh. Manusianya ini. Karena apa? Karena dia mau menghidupkan kembali organisasi selamanya. Apa itu? FPI, HTI. Ya, makanya dia habis-habisan mau mendukung yang namanya Anies Baswedan. Karena apa? Karena dia mau menghidupkan sel-sel HTI. Ya, ini kan orang. Karena apa? Sudah jelas-jelas HTI itu membawa ajaran, membawa pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Kalau ada orang ingin membawa ideologi selain daripada Pancasila, ingin mengganti ideologi selain daripada Pancasila, sudah dipastikan orang itu pengkhianat bangsa. Betul. Ya, sama dengan apa? Sama dengan manusia jahanam, sama dengan bangsat. Benar itu ya. Bilang sama kalian, ya, itu dia. Orasi dia, perhatikan kalian orasinya ini. Jokowi wajib dihukum paling sedikit 17.000 tahun penjara dari orang Solo. Maka warga Solo dan masyarakat Solo bertanggung jawab untuk mengantarkan yang cacat itu ke tempat peristirahatannya. Oke, saya mulai saja, nanti pantun kedua menjelang ditutup. Apa saja kejahatan Jokowi? Yang pertama adalah menelantarkan dan menyengsarakan rakyat. Selama 10 tahun 17 kali BBM naik. Minyak goreng hilang tapi tahu-tahu nongol, ternyata ada dalam tangan oligarki. Semua serba impor. Negeri laut garamnya impor. Aneh bin ajaib. Kampung Wadas, satu kampung dikepung oleh tentara dan polisi, terutama polisi. Rakyat disiksa di hadapan mata. Sampai sekarang kampung Wadas tak jelas penyelesaiannya. Big 2 sudah dicabut memang PSN-nya, tapi tanahnya masih dalam cengkeraman Cina. Rempang Barelang Galang bertanggal 23 Mei 2023. Tiap malam 22 warga Rempang diculik dengan alasan warganya sudah sedikit, maka pabrik kaca made in Cina siap dibangun di sana. Jokowi tentu tak mungkin tak tahu. Yang kedua, kejahatan Jokowi yang kedua adalah menghancurkan tatanan bernegara dan beragama serta bermasyarakat. Di masa Jokowi tidak pernah lagi ada pengajian di lingkungan istana. Di masa Jokowi di musim Covid 2 kali Lebaran tidak ada Idul Adha dan Idul Fitri di Istiqlal. PKI mana yang ingin kau dustakan? Padahal pasar Tanah Abang orang berjubel, pasar Senen orang berjubel. Yang belum tahu Alfian ini anak Petamburan. Saya paham seluk-beluk Jakarta. Bagaimana ceritanya orang di pasar abrek-abrek giliran sholat nggak boleh dengan alasan Covid. Tahu-tahu si Opung kafir bilang, kita cabut PPKM 2 karena apa? Mau hari Natal. Emangnya virus kena Natal? Ya, sekali lagi saya ingin katakan cukup. Yang ketiga, memusuhi dan merusak Islam dan umat Islam. Nah, ya ini. Karena Bapak Jokowi sudah membubarkan HTI, membubarkan FPI, makanya kau bilang Bapak Jokowi merusak dan memusuhi umat Islam. Dong. Dari semua nomor sekian, yang Cina lah kau singgung, yang Natal lah kau singgung, intoleran kau, intoleran. Betul. Ku bilang sama kalian, tidak ada tempat bagi kaum intoleran di bangsa ini. Betul.
Buang Nggak bisa. jauh-jauh. Ya, ini Bubarkan. manusia intoleran. Ya, makanya sepak terjangnya ini berbahaya biar tahu kalian. Sekali lagi kutunjukkan sama kalian, ya, apa maksud dan tujuannya ini mendukung Anies. Perhatikan kalian, dia punya misi yang jahat. Kalian perhatikan ini. Jangan pernah kalian itu mau tertipu. Karena kalau sampai Pak Anies Baswedan menang, ya, dan jaringan yang saya bangun selama hampir 40 tahun juga nanti saya akan bilang, pulihkan Hizbut Tahrir. Kira-kira terima kasih nggak tuh sama Pak Anies Baswedan? Makanya kemarin saya ketemu Anies 2 kali, terus terang aja. Saya orang yang dari dulu asik kemana aja asik. Kemarin ketemu saya di Solo tanggal 14 November. Anies ya, hati iya, apa di sini? ya. Iyalah bini gue di sini, saya bilang. Melek mata Jadi kita kalian. ngobrol, foto-foto bareng. Nah, kemudian HTI. tanggal 16-nya 2 hari kemudian ketemu di Jogja. Terparang di dunia. Ya saya samperin, saya bisikin, Nis, Bang Anies, gua bantu lo, tapi gua nggak deket-deket sama lo ya. Udah dengarkan? Rencananya ingin menghidupkan kembali Hizbut Tahrir. Jadi udah tahu kita, ya. Kemarin respon dekat-dekat sama Habib Rizik orang FPI. Sekarang dia rapat sama orang hati. Ternyata ya mereka berusaha untuk menghidupkan kembali, ya. Makanya aku bilang, ya, di balik semua ini bukan, it's not talking about certificate only. Ya. Bukan cuma berbicara tentang sertifikat saja, Betul. bukan cuma berbicara tentang ijazah, Enggak. Ada misi di belakang orang ini, ingin merusak reputasi Bapak Joko Widodo. Karena apa? Mereka dendam. Ya, FPI hati dendam karena apa? Mereka dibubarkan oleh seseorang yang bernama dengan Bapak Joko Widodo karena alasan apa? Karena alasan Bapak Joko Widodo memandang mereka ini, ya, sebagai perusak ideologi Pancasila, perusak bangsa, perusak toleransi. Itu makanya aku bilang, ya sudahlah, ya. Jujur aku bilang, ya, selama Bapak Joko Widodo, Bapak Prabowo, Bapak Gibran, dan masih banyak lagi orang-orang baik, punya otak, punya hati, punya keberanian, gak ada tempat untuk kalian. Ajar. Itu dia, ya. Jadi orang yang puluhan juta, ya, orang yang puluhan juta, Ya. ya, mau keliling kemana lagi? Coba dulu kalian pergi ke kampungnya Alfian Tanjung. Kampung aslinya di mana? Nah, Bikin dulu gerakan di sana. Jangan di kampung orang kalian bikin rusuh. Solo mau kalian rusak. Solo itu tempat orang beradab, tempat orang berbudaya, tempat Nah. orang baik, tempat Ya. orang terhormat. betul. Nek aku bukan asli wong Solo, tapi aku ndak terima kalau ada yang merusak marwah kota Solo. Setuju, Pung. Setuju banget. Kalau mau bikin di kampungmu Alfian Tanjung. Kalau mau bikin di kampungmu Bitor Suryadi. Kalau mau bikin di kampungmu Rismon. Wani ora. Ini ora, weh. Oh, lambemu siji-siji kowe. Suwe-suwe kaya wong gendeng. Ya, jadi kita akan lihat, ya. Aku akan hadirkan, ya, beberapa video-video kekonyolan, ya. Oke. Dan kalian bisa nilai sendiri, ya, betapa konyolnya, gobloknya, bodohnya, tololnya, dungunya orang-orang ini. Dipimpin orang dungu, yang dipimpin adalah orang dungu, yang memimpin orang dungu, ya. Ya udah, dungu ketemu dungu. Ya, pokoknya ya nikmatilah kalian video beberapa menit ini ya. Oke. Biasanya merasa Apa itu. ini? Hidup bagaimana? So kuat ternyata Nggak pelunga-pelunga. ada rokok, nggak ada tai juga, nggak ada yang hancur. YouTube saya ditonton Pak Prabowo Subianto loh. Bapak
Jangan merasa ini YouTuber apa. Ini ditonton Pak Prabowo Subianto, saya tahu orang dalam yang mengatakan gitu loh. Ini bisa kena tegur ini bahkan menterinya. Jadi saya bukan mengancam. Kamilah yang sebenarnya melakukan kerja-kerja jurnalisme ini. Gitu loh. Oleh karena itu mohon keseriusannya karena kejanggalan itu kan sudah sangat nyata. Ya, kami ini khusus untuk masyarakat Sumut. Karena saya, Bang Rismon dan Pak Janes adalah orang Sumut. Kita bagikan secara gratis 1000 piece edisi reguler Jokowi White Paper dengan caranya begini. Kan pekerjaan hina itu. Coba lah bayangkan. Ya, untuk menjadi komisaris dia menjilat pangkat, ya, pangkatnya manusia. Itu pekerjaan paling hina di dunia. Mon. Dilahirkan seperti Ade Armando menjadi penjilat. Padahal kemudian dia dibela oleh netizen termasuk saya ketika dia dilorotin celananya, tersisa celana dalam. Ya. Padahal saya ikut membela. Saya kira orangnya tidak penjilat. Ternyata mungkin itulah jalannya Tuhan untuk mengekspos siapa dirinya. Ya, mengingatkan bahwa si Ade Armando ini hanyalah sekedar penjilat untuk mendapatkan jabat publik komisaris. Ya. Semoga Indonesia ini dilindungilah oleh Tuhan. BP bawah, lu ya, iya, kuat kata bawah. Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi? Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Ya. Udah kalian tonton kan? Gimana? Mereka sebetulnya tidak membahayakan, ya, karena apa? Bagi kita, mereka itu hiburan. Oke, itu dulu dari Opung Parbelang. Salam NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.